Ya tergantung datanya nanti. Kan pokoknya kita akan kerja berdasarkan data. Tergantung pada datanya. Ya. Sekali lagi datanya belum selesai dan datanya akan dinamis, ya kita antisipasi. Saya ingin kita semua memahami secara utuh pelaksanaan PPN 12% itu. Itu saya ingin jangan dipotong-potong, jangan juga akhirnya nanti berita yang terpotong-potong itu membuat salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi 12% dilaksanakan secara selektif, ya, dan ada perlindungan-perlindungan khusus bagi mereka yang memang memerlukan, ya, perlindungan dari pemerintah. Itu aja, ya. Nah, untuk bansos kita ini, untuk bansos itu direncanakan sebelumnya. Jadi untuk bansos maupun untuk program PKH itu sudah kita rencanakan di tahun 2024. 2025 ini tinggal melaksanakan sambil melihat dinamika data dari penerima manfaat itu. Apakah penerima manfaat ini masih berhak atau memang mereka juga sudah naik kelas. Itu kan kita cermati terus gitu. Sementara untuk yang lain-lain tentu nanti kita akan lihat berikutnya. Saya ingin sampaikan dana bansos itu direncanakan sebelumnya, tidak bisa tiba-tiba. Kecuali keadaan darurat. Kecuali keadaan darurat, ada bencana segala macam, itu bansos adaptif bisa turun. Tapi kalau yang reguler itu sudah direncanakan setahun sebelumnya. Nah, sekarang dengan perencanaan PPN 12 ini seperti apa? Belum ada data baru. Kecuali bahwa sekarang ya data sedang dikonsolidasikan, direkonsiliasi oleh BPS. Nanti dengan data baru itu kami akan menyesuaikan tentu saja. Maka saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya mohon kepada penerima manfaat yang mungkin pada data yang awal DTKS mereka dapat, tapi data yang baru, data tunggal sosial ekonomi nasional nanti nggak dapat, ya mohon maklum. Tapi dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan, kita siapkan ya 2 jalur untuk memberikan masukan atas dinamika yang ada di lapangan. Pertama, jalur resmi lewat Musdes, kelurahan naik terus kecamatan sampai ke Dinsos, Bupati, Wali Kota sampai ke atas sampai Kementerian Sosial, itu jalur resmi. Kemudian jalur partisipasi. Jalur partisipasinya itu lewat aplikasi Cek Bansos. Di situ ada usul sanggah, boleh menyanggah, boleh usul. Nah, yang penting nanti dilampiri dengan data-data juga. Nggak bisa orang tiba-tiba usul, enggak. Ada usul, tapi juga harus dilampiri dengan data-data. Nanti dalam aplikasi itu akan kita ikutkan juga syarat-syarat apa kalau kita usul, syarat-syarat apa kalau kita menyanggah. Ya, jadi cukup jelas ya, kira ya. Terima kasih. Berarti terbuka kemungkinan akan ada bansos khusus untuk mereka yang mungkin terdampak PPN 12% atau gimana? Ya tergantung datanya nanti. Kan pokoknya kita akan kerja berdasarkan data. Tergantung pada datanya. Ya. Sekali lagi datanya belum selesai dan datanya akan dinamis, ya kita antisipasi seperti apa nanti, ya. Gitu ya. Jadi selama ini belum ada perubahan data. Ya tentu data itu akan bicara nanti. KPM, ya, keluarga penerima manfaat mana yang memang memerlukan dukungan, ya kan, yang layak mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Nanti kita sekali lagi bekerja kita berdasarkan data, dan data sekarang sedang diolah oleh BPS. Ya, terima kasih ya, jelas ya. Yuk, makasih. Sosial, pelayanan kesehatan, operasi katarak, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti penyaluran bantuan sosial, kerjasama dengan masyarakat di desa untuk bikin kenduri, dan puncaknya adalah kerja bakti serentak secara nasional, di mana setiap daerah melakukan kerja bakti di tempat-tempat yang dianggap strategis
dalam rangka untuk menghindari atau mengurangi risiko banjir dengan membersihkan sungai-sungai, ya, kemudian memperbaiki saluran-saluran, selokan-selokan dan lain sebagainya yang tentu ya, kita harapkan itu punya dampak untuk kesehatan, untuk kenyamanan bagi warga sekitar. Nah, dari laporan yang masuk, lebih dari 700.000 orang secara serentak mengikuti kerja bakti itu. Dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah khususnya yang telah bersama-sama dengan kami untuk melakukan kerja bakti secara serentak di seluruh Indonesia. Laporannya lengkap, Bapak Ibu sekalian, sudah diterima oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial. Sekarang untuk hari ini memang ini agak molor sedikit, yang mestinya tanggal 9 karena satu dan lain hal bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain baru diselenggarakan hari ini, pada tanggal 27 Desember ini peringatan Hari Korupsi, Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, baru kita selenggarakan hari ini, yang intinya ini mengajak jajaran keluarga besar Kementerian Sosial khususnya untuk sama-sama berdisiplin, kemudian bekerja dengan prosedur yang sudah ditentukan, berpedoman pada poin-poin penting dari reformasi birokrasi, memberikan layanan yang terbuka, cepat, dengan menggunakan teknologi, yang semuanya itu Bapak Ibu sekalian dimaksudkan untuk mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Sosial. Sekaligus kita tentu ingin kedepannya ya capaian-capaian kita di bidang pencegahan korupsi terus meningkat. Tadi diantaranya SPI, sistem pengendalian internal kami yang sebelumnya sempat 78 melorot ke 73, sekarang sudah naik ke 76. Ini akan kita perbaiki terus sampai nanti nilainya paling enggak sudah di atas 90 mencapai 100. Saya terima kasih kepada para dirjen dan jajarannya, Pak Sekjen dan seluruh perangkatnya, Pak Irjen yang terus mencoba untuk membuat langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan